rekomendasi Halves. Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel Febriana Helmet. Selamat datang buat teman-teman yang baru mampir ke YouTube channel Febriana Helmet, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia dengan YouTube channel Febriana Helmet. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita punya rekomendasi buat teman-teman yang emang lagi nyari helm, terutama untuk helm Halves. Nah, jadi di video kali ini kita punya rekomendasi helm Halves dengan double visor yang pastinya menarik buat teman-teman yang emang lagi cari helm nih. Kalau teman-teman emang membutuhkan fitur double visornya ini, jadi kita punya 6 helm yang rekomend banget buat teman-teman yang emang lagi ready di toko kita. Jadi pastinya teman-teman penasaran. Ya, kalau penasaran wajib banget nonton videonya sampai selesai. Itu wajib banget ya. Nah, jadi teman-teman, langsung kita mulai aja dari helm pertama. Oke, kita ambil dulu helmnya. Nah, jadi di sini pertama gue punya helm dari NHK ini. Untuk tipenya itu adalah NHK Gladiator. NHK Gladiator nih buat teman-teman. Pastinya udah nggak asing banget buat teman-teman nih, pencinta NHK. Karena untuk tipe Gladiator ini sudah cukup lama malang melintang ya. Malang melintang. Nah, jadi untuk fitur double visornya ini dia posisinya di atas. Dan untuk mekanisme double visornya ini dia pakai pegas ya. Jadi untuk double visornya dia bisa disetting. Di sini ada 3 posisi untuk double visornya. Jadi di sini ada keterangannya 1, 2, dan 3. Nah, jadi ini untuk posisi saat on. Kalau teman-teman mau ngebalikin atau mau ngilangin double visornya, teman-teman tinggal tekan tombol ini aja. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya dari atas, sini posisi 1 untuk double visornya, dan posisi 2 itu semakin turun, dan ini yang posisi ketiga. Nah, jadi ini posisi paling bawah banget untuk double visornya. Nih, untuk Gladiator, helmnya cukup kecil banget dan menurut gua cukup ringan untuk helm NHK Gladiator. Cuma emang di sini agak sedikit bikin kaget kalau teman-teman neken tuasnya untuk nge-open double visornya. Tuh, karena suaranya cukup kenceng banget. Dan teman-teman jangan takut karena posisi double visornya di atas. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu risau. Takutnya kan ini bocor ya dari atas. Jadi selama ini nggak ada sih kayaknya yang komplain. Mungkin 1-2 bisa jadi ada. Tapi selama kita jualan untuk NHK Gladiator ini belum ada sih untuk yang komplain sampai bocor air pada saat hujan dari posisi double visornya. Nah, untuk harganya nih, pastinya teman-teman penasaran banget untuk harganya. Untuk NHK Gladiator yang motif terbaru, nama motifnya jumper, harganya itu 390.000 aja untuk NHK Gladiator double visor ya. Dan untuk yang polosnya di kita ready juga harganya itu 350. Ini cukup terjangkau banget ya. Nih, gimana menurut teman-teman? Atau di sini sudah ada yang punya untuk helm NHK Gladiatornya? Bisa cerita-cerita di kolom komentar ya. Oke. Nah, jadi kira-kira helm kedua kita ada helm apa nih? Langsung aja kita ambilin untuk helm keduanya. Oke. Nah, jadi ini dia teman-teman, untuk helm kedua kita masih punya helm NHK nih, yang double visor pastinya. Karena ini helm terbaiknya kayaknya dari NHK untuk yang Halves double visornya. Kenapa yang terbaiknya? Karena motifnya ini Mandalika Racing Team ya. Kalau teman-teman belum nonton untuk video unboxingnya, bisa cek video unboxingnya dari kita untuk helm NHK R1 Mandalika ya. Nah, kembali lagi untuk R1 pun sudah double visor pastinya. Nah, untuk pengoperasian double visornya dia dari samping. Ada di sebelah kiri posisinya. Ini sangat mudah banget dijangkau untuk double visornya, pengaplikasiannya. Nah, untuk NHK R1 untuk visor utamanya yang clear sudah dilengkapi dengan pushpin untuk pasang anti fog. Jadi rekomend banget kalau teman-teman
yang sering hujan-hujanan atau keluar malam, berangkat pagi pulangnya malam nih. Biasanya pagi itu suka ngembun dan pas pulang pun malam biasanya dingin pasti ngembun. Nih, jadi untuk NHK-R1 double visor, pengoperasiannya gampang. Gampang banget untuk pengoperasiannya. Nah, untuk visornya pun di sini ada pegangannya, enak banget nih. Jadi untuk buka tutupnya. Nah, untuk helmnya juga ini tergolong ukurannya nggak terlalu besar untuk NHK-R1. Nah, untuk NHK-R1 ini pilihan motifnya variatif banget. Kalau teman-teman ada yang mau nyari helm couple, bisa banget pakai R1, GP Artec atau GP Frame. Karena teman-teman bisa cek di postingan kita aja kalau emang mau nyari yang coupleannya. Nah, jadi ini double visornya gampang banget pengoperasiannya. Nah, ini yang kita rekomenin juga untuk teman-teman NHK-R1 karena dia tambahan fiturnya yang menarik, bisa dipasang anti fog. Nah, untuk harganya sendiri untuk NHK-R1 yang replika Mandalika ini harganya 470. Dan kalau teman-teman mau order warna lainnya atau yang polosnya itu mulai dari 385.000 sampai 470 yang replika pembalap ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke rekomendasi yang ketiga. Oke, setelah NHK kira-kira yang mana lagi nih? Tungguin ya. Nah, jadi teman-teman, untuk rekomendasi ketiga kita ada helm INK Metro 2. Jadi duanya itu kayak double visor nih. Nah, jadi untuk pengoperasiannya dia modelnya tuas. Jadi tinggal ditarik aja. Nah, double visornya langsung turun. Dan untuk di INK ini dia tidak ada penyetelan sama kayak R1. Beda halnya dengan Gladiator tadi, ada penyetelan untuk posisi double visornya. Jadi gampang banget untuk pengoperasiannya. Nah, untuk NHK Metro ini modelnya kurang lebih hampir mirip-mirip dengan Galaxy ya, KYT. Mungkin dia bisa jadi rivalnya KYT. Dan yang gue senang untuk INK Metro ini karena busanya cukup tebal, dan ini teman-teman ukurannya itu XL dan busanya cukup tebal banget. Kalau teman-teman perhatiin dibandingkan dengan NHK Gladiator dan R1, busanya untuk yang tadi R1 itu size M dan Gladiator itu tadi size M juga, tapi busanya hampir sama ya dengan yang INK Metro ini. Dan busanya itu cukup lembut banget, warna busanya itu warna biru. Dan pastinya ini double visor ya buat teman-teman. Rekomen banget ini dari kita untuk INK Metro. Dan harganya, kalau teman-teman ada yang penasaran dengan harganya, untuk harganya itu 430.000 untuk INK. Destandarisasinya sudah DOT dan SNI. Oke, teman-teman. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke helm yang keempat, gue mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke Instagram Febriana Helmet. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ke helm yang keempat. Nah, teman-teman, untuk helm yang keempat ini produk terbaru dari KYT ini. KYT DJ Maxi nih. DJ Maxi perpaduan antara DJ Maru dan Galaxy kayaknya. Karena DJ Maxi ini double visor. Pastinya ini rekomen banget. Kalau menurut gua sih temanya itu modern klasik karena bentuknya itu lebih membulat. Kita review sedikit ya. Karena lebih membulat dan ada tambahan double visor yang multifungsi ini saat siang hari. Di saat siang hari pastinya nggak bakal silau dan visor utamanya itu clear. Nah, jadi untuk visornya sama dengan Galaxy dan DJ Maru. Terus untuk tuas double visornya cukup kecil banget, cukup simple. Jadi kayak unik aja gitu menurut gua. Untuk helm DJ Maxi-nya ini. Dan DJ Maxi sudah dilengkapin dengan busa yang glass speed. Nah, ini yang gue punya ukurannya XL juga nih, sama seperti Metro tadi. Cuma busanya masih tetap tebal INK Metro. Untuk busanya cukup lembut. Untuk DJ Maxi
Kalau teman-teman mau modif ini bisa banget pakai visor Phenom. Ya, ada warna biru, silver. Nah, bisa order juga sekalian di kita. Nah, untuk harganya, untuk KYT DJ Maxi kebetulan baru ada kenaikan. Kemarin waktu tanggal 17 ya, ada kenaikan untuk helm KYT. Nah, untuk harganya sekarang ini 350.000 untuk DJ Maxi. Nah, teman-teman pastinya penasaran banget untuk helm yang kelima nih yang kita rekomendasiin. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita lanjut ke helm yang kelima. Nah, teman-teman, untuk di helm yang kelima ini masih ada helm KYT lagi nih. Ada helm KYT nih. Ini udah cukup lama sih sebenarnya untuk helm KYT Galaxy. Nah, jadi ada perubahan nama. Sebelumnya adalah Galaxy Slide. Tapi untuk sekarang Galaxy Flat Air. Ya, mungkin dari Pfizer-nya ini pakai model Phenom. Kenapa disebut model Phenom? Jadi cerita sedikit karena ada helm KYT Phenom Open dan helmnya itu kayak udah discontinue dan visornya ini banyak banget permintaannya yang pakai visor Phenom ya. Jadi disebutnya ini visor KYT Phenom. Nah, jadi itu awal mulanya orang-orang nyebut visor Phenom ya. Nah, pastinya untuk Galaxy Flat Air ini pun double visor. Untuk pengoperasiannya kurang lebih sama dengan helm NHK R1 untuk pengoperasiannya. Karena posisi tuasnya ada di samping sebelah kiri. Yang lain juga sama sih posisinya sebelah kiri. Cuma untuk bentuk mekanismenya itu yang berbeda. Nah, untuk NHK R1 dan Galaxy ini hampir sama untuk model double visornya. Dan di NHK dia tidak ada penyetelan untuk R1 dan Galaxy pun sama. Jadi saat ini hanya Gladiator sepertinya. Yang ada proses penyetelan untuk double visor, posisi double visornya ya. Jadi enteng banget untuk double visornya. Nah, untuk kelebihannya dia visornya yang seperti gue bilang tadi sudah pakai model Phenom dan busanya ini sudah glass speed. Jadi rekomend banget buat teman-teman kalau mau helm double visor pakai Galaxy Slide ini. Kalau dibikin paket ganteng pun pasti keren banget. Tambah spoiler pakai visor iridium. Nah, jadi ini dia teman-teman helm kelima yang rekomend banget dari kita nih. Oke, kira-kira siapa yang penasaran ke helm terakhir nih yang rekomend untuk double visor? Ini emang helmnya itu tipe baru dan masih rame banget peminatnya. Nih banyak banget walaupun barangnya cukup susah. Nih kalau teman-teman ada yang jawab NJS Kairos, salah pokoknya. Jadi NJS Kairos kenapa nggak kita masukin? Karena NJS Kairos harganya itu cukup nggak stabil. Jadi cukup nggak stabil, jadi kita sebut ya bisa jadi kurang rekomen lah. Kalau menurut kita ya, dari segi harga ya, dari segi harga yang kurang stabil. Tapi untuk 5 helm yang sudah kita rekomenin, harganya itu stabil banget, bisa dibilang flat, nggak ada goreng-menggoreng kalau istilahnya. Nah, untuk Galaxy ini harganya sekarang 400 karena seperti gue bilang tadi ada kenaikan dari KYT dari sebelumnya 390 sekarang harganya 400 untuk yang polos. Dan untuk yang motifnya 440. Jadi teman-teman gimana? Mau helm yang mana? Kira-kira? Kalau gue sih rekomend banget ini untuk helm Galaxy Flat Air. Selain keren visornya dibandingkan dengan 4 helm lainnya, Galaxy Flat Air ini visornya dia paling beda, visor utamanya ya. Kalau double visornya sih sama aja. Jadi visor utamanya ini lebih lancip, lebih panjang atau disebut flat. Walaupun ini enggak flat nih. Jadi kalau untuk yang lain benar-benar bulat agak cembung. Tapi kalau teman-teman mau ganti itu bisa banget. Untuk yang R1 nanti kita review untuk visor iridiumnya yang ada model baru. Jadi R1 bisa, terus apalagi tadi? Metro bisa, Metro. Pakai punya Phenom. DJ Maxi bisa, tapi untuk Gladiator kita belum coba karena dia sistemnya pakai knob visor utamanya.
Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja ke helm yang terakhir, ke helm yang keenam. Nah, jadi ini dia teman-teman helm yang keenam yang kita rekomenin. Ini dia pendatang baru sebenarnya untuk helm RSP SP300 nih. Kenapa kita sebut yang paling rekomen? Karena satu, dia harganya itu stabil. Nggak seperti NJS Kairos. Kenapa NJS Kairos kita sebut kurang rekomen? Sebenarnya kita lebih ke harganya yang emang nggak stabil dan stok barangnya itu susah banget cari barangnya, teman-teman. Jadi di sini siapa nih yang ngerasain susahnya nyari helm NJS Kairos? Boleh cerita-cerita ya? Udah nyari ke berapa toko atau sudah order di mana saja? Barangnya itu susah banget. Jadi kita nggak masukin list yang rekomen ya. Tapi sebenarnya emang helmnya sih rekomen, bagus sih kalau menurut gua untuk NJS Kairos ya. Tapi kita lebih ke rekomenin RSP SP300. Satu, barangnya itu cukup mudah, cukup gampang. Helmnya cukup keren. Nah, ini dia untuk helm RSP SP300 double visor. Karena Kairos juga sekarang double visor ya. Kalau waktu awal sih emang dia nggak double visor. Tapi nggak kita masukin ya. Tapi rekomen sih sebenarnya. Gue jadi galau ini. Nah, jadi dia SP300 fiturnya cukup melimpah. Dia sudah double visor seperti yang kita rekomenin untuk yang helm double visor. Selain double visor, fitur unggulannya dia sudah support slot intercom. Cuma sayangnya, ada sayangnya satu. Dia belum support untuk pengguna kacamata. Karena banyak teman-teman pengguna kacamata yang mengeluh kurang nyaman dari busanya karena nggak ada space untuk kacamata. Nah, jadi untuk ukuran helmnya dibandingkan 5 helm sebelumnya, untuk RSP SP300 ini ukuran batoknya agak sedikit lebih besar dibanding 5 helm sebelumnya. Jadi mungkin biasanya yang pakai gini nih, yang biasa pakai Matic gede nih, kayak NMAX, Aerox, atau X-Max, atau helm-helm lainnya, pasti cocok banget apalagi dengan double visornya. Ini yang multifungsi. Untuk siang pastinya enak banget, dan untuk malam pun ini masih jelas banget, nggak terlalu hitam dibandingkan dengan 5 helm sebelumnya. Ini lebih agak kebiru-biruan kalau gue lihat ya untuk double visornya RSP SP300. Dan yang gue suka ada motif karbonnya, jadi lebih tampil beda, kelihatan mewah, elegan untuk motif karbonnya ini, walaupun hanya motif sih. Dan untuk harganya RSP SP300 ini yang karbon ya, yang karbon itu harganya 750.000 di kita. Dan untuk yang warna biasanya atau polos, karena memang belum ada yang motif untuk RSP SP300, harganya itu 630.000 di toko kita. Nah, jadi gimana teman-teman, worth it banget kan pastinya untuk RSP SP300 dimasukin ke list teman-teman yang emang nyari helm half-face dengan double visor. Nah, jadi teman-teman, gimana rekomendasi kita untuk helm half-face double visor nih? Jadi buat teman-teman yang punya budget di bawah 1 juta, ini cocok banget pastinya. Ini masih kembalian banyak sih kalau 1 juta. Harganya bisa dapat 2, ada yang bisa dapat 2, ada yang bisa dapat 3 nggak ya? Kayak nggak dapat kalau 3 1 juta. 2 kayaknya, 2 masih dapat dan kembalian. Nih teman-teman, bagaimana? Kalau teman-teman ada saran dan kritik, boleh banget ditulis aja di kolom komentar, atau mau dibikinin video rekomendasi apa, teman-teman silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau sempet atau kalau kita ada barangnya, nanti kita buatkan videonya. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk rekomendasi 6 helm half-face double visor dari Febriana Helmet. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir, sudah nonton videonya sampai selesai. Gue ingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel Febriana Helmet ini dengan cara subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.